Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Liwan Zutundru yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Panca Newsanter. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait SDGs pendidikan berkualitas. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupan tidak lepas dari pendidikan. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Lalu, apakah pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan harapan? Lalu, bagaimana cara kita mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia? Berikut cuplikannya. SDGs pendidikan. Baik Pak, saya izin bertanya ya. Menurut Bapak, apa itu akreditasi? Kalau di versi saya mungkin akreditasi itu adalah proses menilai kualitas dari sebuah lembaga. Kalau Anda menyerahkan kami, berarti bagaimana kualitas sekolah kami dinilai dengan standar yang nasional. Seperti itu. Lalu tujuan dari akreditasi itu apa sih Pak? Memotret kualitas sekolah itu seperti apa, sehingga nanti kita punya, mungkin kalau istilah, mungkin kita punya peta secara nasional, nanti sekolah kita ada di grade mana di Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang dikatakan dalam penentuan akreditasi sebuah instansi pendidikan? Kalau kita mencoba dari standar nasional pendidikan, tapi sejak 2020 ada perubahan sedikit, punten sebuah sedikit ini yang jadi kriteria dinilai ada 4 nomornya sekarang. Pertama, kualitas lulusan sekolahnya. Dan SMA, maka kualitas lulusan itu menentukan dari lulusan itu udah ada di sekolah yang mana, kerjanya seperti apa, yang seperti itu. Terus bagaimana aktivitas proses pembelajaran di kelasnya, jadi gurunya dia seperti apa, apakah sedang mengembangkan konsep-konsep pendidikan yang baru atau masih mengembangkan seperti yang dulu. Sekaligus itu juga kita akan lihat dari kualitas guru kita seperti apa. Kualitas guru seperti apa, di yang saya pahami ada 2 komponen. Pertama, kualitas akademiknya, apakah dia jumlah guru yang minimal S1, S2 nya berbanyak atau S3. Samping itu juga apakah ada guru kita yang tidak mengajar pada bidangnya sesuai kemampuan profesionalnya. Misalnya bisa saja kan punten gurunya di beberapa daerah, guru sekolah gurunya punya kualifikasi sarjananya ini, tapi karena nggak ada yang ngajar mapol itu, maka dia dipaksa mapol itu juga berkaitan sama kualitas gurunya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kualifikasi dari kepala sekolahnya dalam melakukan manajemen sekolah agar roda kalau saya bilang sekolah kayak ini jadi roda pemerintahan nih di sebuah sekolah itu berjalan maksudnya berjalan berjenjang dari atas sampai bawah. Apakah akreditasi berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia? Harusnya ini. Yang mungkin Anda pernah rasakan minimal tahun kemarin, tanpa perubahan, kriteria akreditasi itu sangat berpengaruh pada berapa banyak jumlah siswa kita yang bisa eligible daftar di SNMPTN. Nah, tahun ini kan berubah kurang. Tapi minimal dulu kalau kita punya akreditasi A, maka kita bisa daftarin sekian persen. Akreditasi B sekian persen, C sekian persen. Itu jelas terkata dan itu sangat berpengaruh buat kami di SMA. Mendapat apa yang dilakukan pendidikan di Indonesia supaya pendidikan di Indonesia semakin baik? Kalau bicara ini pendapat pribadi jadinya ya, Indonesia itu negara yang besar. Hal yang penting kita lakukan penyeragaman. Kita bisa menyeragamkan kualitas pendidikan di Indonesia dari sekolah besar sampai sekolah kecil, dari sekolah yang dikelola 3
mungkin guru kita dari yang kalau saya coba nyari guru kita itu kan berasal dari banyak sumber perguruan tinggi, terus dengan yang maaf ya Anda sudah rasakan sendiri kualitas pendidikannya di perguruan tinggi tidak begitu saja bisa kita samaratakan. Kita perlu ada pelatihan untuk menyamakan kualitas dan pemahamannya. Ditambah lagi untuk atau saya terutama terkadang saya masih menemukan ada miskonsepsi dalam konten materinya. Setelah itu juga yang nggak bisa tempuh kita perlu sarana yang sangat mendukung. Karena pendidikan yang baik itu salah satu variabelnya adalah kita bisa punya sarana yang baik untuk mendukung pendidikan seperti apa. Bisa bersama saya Desi Handayani. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak. Baik Bapak, mengenai SDGs yaitu pendidikan berkualitas. Menurut Bapak, apa fungsi akreditasi dalam instansi pendidikan? Akreditasi adalah untuk mengukur kualitas pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, kemudian tenaga kependidikan, dan itu menunjukkan bahwa sebuah lembaga pendidikan akan mempunyai nilai tersendiri dari pemerintah, yaitu untuk menentukan kebijakan berikutnya. Lalu bagaimana cara meningkatkan akreditasi bagi instansi pendidikan? Untuk meningkatkan akreditasi pendidikan itu dengan memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, baik sarananya ataupun kualitas tenaga pendidikan. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memajukan pendidikan di daerah terpencil yang akreditasinya di bawah D? Untuk meningkatkan akreditasi di daerah terpencil, terutama pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana. Karena di daerah terpencil sudah menjadi rahasia umum lah, kalau daerah terpencil itu baik sarana pendidikannya minim, kemudian sarana pendidikannya selain kurang juga kualitas dan kuantitasnya sangat jauh berbeda dengan di daerah perkotaan. Nah, itu pemerintah harus memperhatikan di daerah-daerah terpencil supaya bisa setara dengan lembaga pendidikan di daerah perkotaan. Nah, itu tugas pemerintah atau yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Halo pemirsa, jadi kali ini saya sedang bersama Ibu Erna Rostina. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Beliau ini adalah seorang pengajar di sekolah SMP 2 Kota Sukabumi. Oh Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu mengajar di sekolah SMP 2 Kota Sukabumi sebagai guru mata pelajaran apa? Guru mata pelajaran bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Ibu jadi guru pengajar itu sudah Hampir 20 tahun lebih. sudah Cukup lama. Iya. Jadi dari tahun 93. Iya. lama sih. Lama, iya. Jadi Ibu, kedatangan saya atau kami ke sini itu ingin sedikit bertanya tentang pendidikan yang berkualitas menurut pendapat Ibu. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan Ade. Pendidikan berkualitas juga ingin hasil atau outputnya itu kan bagus, tapi semua itu tergantung dari beberapa faktor lingkungan, faktor keluarga, tapi yang paling utama itu dari keluarga. Biarpun format dari sekolah sebagus apapun juga, kalau berangkatnya dari keluarga agak kurang baik, nggak susah. Ibu, menurut Ibu tuh seberapa penting akreditasi dalam sebuah instansi pendidikan itu? Sangat untuk mengetahui kinerja sekolah, kinerja guru dan perangkat sekolah tentu saja. Biasanya yang dinilai itu kan masalah perangkat guru, mulai dari perangkat guru seperti satu, rencana pengajaran itu wajib sebagai guru itu harus punya rencana pengajaran seperti apa. Kemudian harus ada silabus, program untuk 1 tahun itu kitanya apa gitu. Dan perangkat-perangkat itu dikumpulkan, kemudian akhirnya
kalau ada akreditasi itu kita sudah siap gitu. Ada berbagai 8 standar di sekolah itu. Jadi masing-masing itu ada bagian-bagiannya. Nanti si akreditasi itu menilai kelengkapan masing-masing itu. Kalau lengkap, kita nilainya A+. Seperti itu. Baik, menurut Ibu, apakah pendidikan di negara kita itu saat ini sudah sesuai harapan kita? Pak, gimana? Sebetulnya tergantung dari wilayah ya. Kalau wilayah kota mungkin sesuai, tapi untuk daerah-daerah terpencil kasihan. Seperti tahun-tahun kemarin ya, kalau sekarang belum ada mungkin ya. Tahun kemarin sebelum ada pandemi kan ada ujian nasional tuh. Nah kalau untuk daerah yang di perkotaan nggak ada masalah dengan ujian nasionalnya. Tapi kalau di daerah terpencil pedalaman kayaknya nggak bisa gitu. Selanjutnya Bu, apakah program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah dijalankan dengan baik dan efektif? Dijalankan dengan baik, iya. Yang saya terima kalau di sekolah saya, karena kebetulan di kota ya, jadi informasi mudah gitu ya. Tapi balik lagi tadi, untuk tertentu aja mungkin ya, wilayah-wilayah tertentu tidak mencapai sasaran seperti itu. Jadi harus dipikirkan format seperti apa mungkin dari pemerintahnya ya gitu. Jadi tidak langsung apa dari pemerintah harus ini, harusnya ngelihat dulu ke bawah itu seperti apa. Lalu selanjutnya, bagaimana menurut Ibu cara mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi para penerus bangsa di negara kita ini? Beratnya pertanyaannya. Mewujudkan ya? Iya, Bu. Menurut pendapat itu sendiri gitu. Mewujudkan ya balik lagi dari basic ya. Dari dasar keluarga. Kayak ibu pribadi ingin anak sukses di masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Wijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Liwan Zutundru, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jump.